Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah telah berhadir bersama kita yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari, Hafizullah. Kaifa Ustaz? Baik, Ustaz? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Selanjutnya yang kami hormati para guru-guru kami, para alumni Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUSU, para residen, dokter muda, dan para undangan umum sekalian yang saya sebut satu persatu. Insya Allah yang berhadir semua pada petang hari ini dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Izin Ustaz sedikit berpantun Ustaz. Kalau sakit cepatlah berobat. Jangan lupa perbanyak zikir. Jumpa lagi di kajian Jumat. Temanya kali ini adalah takdir. Jadi untuk tidak memperpanjang kalam, mempersingkat itu, hari ini adalah kita menyelenggarakan kajian tematik dengan judul besar adalah rahasia di balik takdir. Mungkin sebelum kita memulai tausiah dari al-Ustaz kita, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada al-Ustaz, kami persilakan waktu dan layar. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari Jumat, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling mulia bagi kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, di dalamnya diciptakan Nabi Adam, wa fihi qubid, wa fihi nafkhah, wa fihi sa'qah, dan di dalamnya terdapat wafatnya Nabi Adam, dan di dalamnya ditiupkan sangkakala, dan di dalamnya diwafatkan seluruh manusia. Hari Jumat 13 Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, 1443 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin.
Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membicarakan tentang rahasia takdir atau rahasia di balik takdir. Apa sebenarnya yang ingin kita bicarakan dari tema ini? Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, rahasia, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, rahasia artinya adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui oleh orang lain. Ini makna rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua maknanya adalah sesuatu yang belum dapat atau sukar diketahui dan dipahami oleh orang lain. Yang ketiga, sesuatu yang tersembunyi. Maka kalau kita berbicara rahasia di balik takdir, maka kita akan membicarakan sesuatu yang tersembunyi berupa pelajaran-pelajaran dan buah manis di balik keimanan kepada takdir. Kalau kita ingin bahas itu adalah sebuah pembahasan. Atau bisa juga yang dimaksud dengan rahasia di balik takdir adalah sesuatu yang belum dapat atau sukar diketahui dan dipahami oleh sebagian orang tentang takdir Allah. Ini pembahasan tersendiri. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berusaha menggabungkan dua poin itu. Pertama, yaitu yang akan kita bahas adalah sesuatu yang belum dapat atau sukar diketahui oleh dan dipahami oleh orang tentang permasalahan takdir. Ya, kadang-kadang ada beberapa pertanyaan seputar takdir. Dan kalau seandainya pertanyaan-pertanyaan itu tidak cepat-cepat dijawab, maka bahkan mengakibatkan sangat fatal dalam kehidupan beragama seorang muslim. Ya, dalam kehidupan beragama seorang muslim. Nah, ini poin pertama dulu yang ingin kita bahas, yaitu dari kata rahasia. Rahasia di balik takdir maksudnya adalah kita ingin memahami sesuatu yang belum dapat atau sukar dipahami oleh orang tentang bermacam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan takdir. Ya, yang berkaitan dengan takdir. Poin yang pertama yaitu permasalahan yang sering kita dapati. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis? Bukankah iblis diciptakan untuk menyesatkan manusia? Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala ingin kita semuanya beriman, bertauhid, taat dan patuh kepadanya? Mengapa Allah ciptakan iblis? Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan surga saja? Kenapa harus ada neraka? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hawa nafsu ada pada manusia? Kenapa tidak hanya sebuah petunjuk ketaatan saja bagi kita? Nah, ini
Rahasia di balik ini harus kita jawab agar kita paham betul tentang permasalahan takdir. Baik, mungkin ada yang terlewat dari saya. Apa itu takdir? Ya. Apa itu takdir? Takdir adalah sebuah ketetapan saya ulangi, ketetapan Allah berdasarkan ilmu Allah yang azali, yang terdahulu, tidak ada yang mendahuluinya. Dan yang paling akhir, tidak ada yang mengakhirinya. Dan dengan ilmu tersebut, ketetapan tersebut Allah tulis di dalam kitab namanya Al-Lauh Al-Mahfuz. Ketetapan seluruh makhluk dari mulai Adam sampai makhluk terakhir dari manusia dan jin, bahkan seluruh alam semesta. Dengan ilmu Allah yang azali, Allah tuliskan ketetapan-ketetapan tersebut. Allah tuliskan ketetapan-ketetapan tersebut. Di mana? Di dalam kitab yang disebut dengan Al-Lauh Al-Mahfuz. Di dalam kitab yang disebut dengan kitab Al-Lauh Al-Mahfuz. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah mempunyai ilmu yang azali, di antaranya surat Al-Hasyr ayat 22. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, yang maha mengetahui hal gaib dan yang jelas. Maha mengetahui akan hal gaib ataupun yang jelas. Allah tahu. Begitu juga dalam surah At-Talaq ayat 12. Wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan bahwasanya Allah telah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersisa sesuatu kecuali Allah mengetahuinya. Dalam surat Thaha ayat 98. Wasi'a kulla syai'in ilma. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Maka takdir adalah ketetapan Allah terhadap seluruh makhluk berdasarkan ilmunya yang azali, yang terdahulu tidak ada pendahulunya, yang terakhir tidak ada paling akhirnya. Kemudian dengan ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala menuliskan itu di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz. Apa dalil penulisan ini? Di antaranya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Surah Al-Hajj ayat 70. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah mengetahui apa saja yang di langit dan di bumi? Sesungguhnya itu semuanya telah tertulis di dalam kitab. Kitab yang dimaksud di sini adalah kitab Lauhul Mahfuz. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, inna ilmahu bidzalika fi kitab wa huwa ummul kitab alladzi kataba fihi rabbuna jalla sana'uhu qabla an yakhluqa khalqahu ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Dan dia adalah umul kitab, induknya kitab, buku yang Allah Rabb kita menulis di dalamnya sebelum menciptakan makhluk-makhluknya. Apa saja yang terjadi sampai hari kiamat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah tuliskan adalah al-qalam, pena.
Qala lahu uktub. Allah berfirman kepada pena, tulis. Qala wa ma aktub. Apa yang aku harus tulis? Qala uktub ma huwa kain. Tulislah apa saja yang akan terjadi. Fajaral qalamu bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Maka pena bergerak menulis apa saja yang terjadi sampai hari kiamat. Jadi takdir adalah ketetapan Allah tentang seluruh makhluk berdasarkan ilmunya yang azali yang ditulis di dalam kitab Allahul Mahfuz. Ya. Dan apa saja yang terjadi di dalam kitab Allahul Mahfuz, maka itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti akan ada pertanyaan. Apakah kekufuran atas kehendak Allah? Ya. Apakah kemudian kemaksiatan, dosa-dosa besar atas kehendak Allah? Tidak ada yang terjadi di atas muka bumi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Coba surat Al-A'raf ayat 89. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna." Dan kita tidak akan kembali ke dalamnya kecuali dengan kehendak Rabb kita. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah At-Takwir ayat 29. Wa ma tasyaun illa an yasha Allahu rabbul alamin. Apa saja yang kalian kehendaki tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah, Rabb, pemelihara semesta alam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 253. Walau syaa Allah maqtatalu, walakin Allah yaf'alu ma yurid. Kalau Allah kehendaki, kalian tidak akan berperang. Kalian tidak akan berkelahi, bunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang Ia sukai. Begitu juga dalam surat Yunus ayat 99. Walau syaa rabbuk la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau seandainya Allah menghendaki, sungguh siapa saja yang di atas muka bumi ini seluruhnya akan beriman. Tetapi Allah berkehendak, ada yang beriman, ada yang kafir. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat di sini, ketika kita menyatakan bahwasanya ada kehendak Allah, maka kehendak Allah dibagi menjadi dua. Kehendak yang disebut masyiah kauniyah, qadariyah, dan masyiah diniyah, syar'iyah. Kehendak Allah secara kauni, secara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apapun yang terjadi di atas muka bumi ini pasti atas kekuasaan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya, jika Allah menginginkan sesuatu, maka Allah hanya mengucapkan jadilah, maka jadilah. Apapun yang ada di atas muka bumi. Maka berarti kita bisa menjawab sebuah rahasia. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang bermaksiat? Bukankah itu kehendak Allah? Iya. Karena itu adalah kehendak Allah yang kauni qadari, yang merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apapun yang terjadi di atas muka bumi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan, kekufuran, tetapi kita sebagai umat hamba Allah yang beradab, umat Nabi Muhammad SAW,
Maka kita tidak mengatakan Allah berkehendak kekufuran, tidak. Tetapi Allah yaf'alu ma yurid. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Ya. Orang berzina, maka tidak terjadi kecuali atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti dia di sini timbul pertanyaan selanjutnya. Kalau begitu mengapa disiksa? Nanti kita akan bahas. Ya. Kemudian takdir berarti adalah ketetapan Allah tentang makhluknya berdasarkan ilmunya yang azali, ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, tidak terjadi kecuali atas kehendak Allah dan tidak terjadi kecuali atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada di atas muka bumi ini, maka penciptanya adalah Allah. Dari mulai makhluk dan perbuatannya, manusia dan perbuatannya, jin dan perbuatannya, atas ciptaan Allah. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 16. Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah, Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Dan Dialah Allah yang Maha Tunggal, Maha Perkasa. Dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Apapun yang terjadi di atas muka bumi atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad, innallaha yasna'u kulla sani'in wa sana'atuhu wa san'atahu. Allah membuat setiap pembuat dan juga hasil buatannya. Itu Allah yang membuat. Allah. Nah, inilah takdir. Rahasianya kita akan bahas. Yang sulit dipahami oleh manusia. Di antaranya, mengapa Allah menciptakan iblis? Bahkan pertanyaan paling ujung adalah mengapa iblis ditetapkan sebagai makhluk terkutuk yang akhirnya dikeluarkan dari surga dan tidak mau sujud kepada Adam, dikeluarkan dari surga dan akhirnya bertekad mengganggu manusia dari jalan Allah. Mengapa? Jawabannya adalah setelah kita mengetahui apa itu takdir, rahasianya apa? Rahasianya adalah kita harus paham betul bahwa seluruh perbuatan Allah adalah penuh dengan keadilan, penuh dengan rahmat, penuh dengan hikmah. 3 poin itu. Seluruh perbuatan Allah adalah penuh dengan keadilan, berarti terlepas, tersucikan dari kezaliman. Dan penuh dengan rahmat, berarti tidak ada kecuali kasih sayang di dalam rahmatnya, di dalam perbuatannya. Dan penuh dengan hikmah. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 29. Wa ma ana bidhallamil lil abid. Aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Ini dulu tanamkan di dalam hati. Bahwasanya mengapa ada iblis? Mengapa ada maksiat? Mengapa ada hawa nafsu? Mengapa enggak semua orang beriman? Mengapa ada kekufuran? Mengapa ada khamar? Yang lucu lagi ini, mengapa ada cengkeh atau tembakau? Kalau seandainya rokok diharamkan, kata orang yang hanya bermodalkan logika, akal. Karena memang terbatas akal manusia. Maka jawaban paling pertama yang harus kita sampaikan adalah kullu af'alillah adlun wa rahmatun wa hikmatun. Seluruh perbuatan Allah penuh dengan keadilan, penuh dengan rahmat, penuh dengan hikmah.
tahu kita hikmahnya atau tidak, harus kita memasukkan dalam hati bahwa perbuatan Allah penuh dengan hikmah. Apalagi sampai kita tahu hikmah. Itu sudah cukup bagi kita. Ya, kenapa ada perintah untuk sujud? Coba nggak ada perintah untuk sujud. Akhirnya kan kita damai di surga, sudah selesai nih. Nggak ada hidup capek di dunia ini. Nah, ini para ikhwah. Dan satu poin saya ingin sampaikan. Kalau nanti pembicaraan kita terlalu tinggi, maka cukup batasi dengan perkataan dari Abdullah bin Abbas, al-qadaru sirrullah. Takdir rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati akan tenang setelah itu. Takdir rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin pertama yang harus dipahami baik-baik. Poin yang kedua. Ya, poin pertama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang semisal tadi. Mengapa kalau seandainya babi haram kok ada diciptakan oleh Allah, berarti kan sia-sia doang. Mengapa ada khamar? Kalau seandainya dia memabukkan, mengapa Allah ciptakan? Gak usah deh, susu aja. Jawabannya apa tadi? Seluruh perbuatan Allah penuh keadilan, penuh kasih sayang, penuh hikmah. Anda dapat merasakan keadilannya atau rahmatnya atau hikmahnya atau tidak. Yakini itu sudah cukup bagi seorang muslim. Yang kedua, Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Perbuatan Allah tidak ditanya. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, tetapi hamba-hambalah yang ditanya tentang perbuatannya. Itu yang harus kita pahami baik-baik. Dan bukan hanya sekedar paham, yakini, masuk ke dalam hati dengan sebaik-baiknya. Yakini baik-baik bahwasanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ditanya. Mengapa? 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 Enggak. Mengapa Allah ciptakan surga dan neraka? Mengapa ada iblis? Mengapa ada jin? Mengapa ada khamar? Mengapa ada judi? Mengapa ada zina? Mengapa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tetapi manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Hasan Al-Basri Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah. Beliau berkata, ajma'u ala annahu 'adilun fi jami' aqwalihi wa ahkami. Sa'ana dzalika am sarrana, nafa'ana am darrana. Para ulama bersepakat bahwasanya Allah adil di dalam perbuatannya dan di dalam ketetapan-ketetapannya. Buruk bagi kita atau baik bagi kita, menggembirakan kita atau menyedihkan kita, bermanfaat untuk kita, mudarat atau kita bagi kita. Maka perbuatan Allah seluruhnya penuh dengan keadilan, rahmat dan hikmah. Dan perbuatan Allah tidak ditanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, untuk menjawab hal-hal tersebut, yaitu kita harus wajib tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena ketetapan apapun yang Allah tetapkan untuk kita tidak buruk 100%. Tidak buruk 100%. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, wal khairu kulluhu fi yadaik. Kebaikan seluruhnya ada pada tanganmu ya Allah. Wasyarru laisa ilaik. Dan keburukan tidak kepadamu. Bukankah itu atas kehendak Allah, Ustaz? Bukankah itu atas ciptaan Allah, Ustaz? Iya. Tetapi sebagai seorang makhluk yang beradab kepada Allah,
yang diberikan rezeki olehnya, yang diberikan ahsanut taqwim, penciptaan yang sangat sempurna ini. Dan kepada sebagai seorang makhluk yang tidak tahu hikmah dari penciptaan Allah secara maksimal, maka kita katakan tidak ada takdir yang buruk 100%. Nah, ini jawaban. Mengapa Allah menciptakan babi yang diharamkan? Kalau seandainya diharamkan, mengapa diciptakan? Kita tidak tahu apa hikmah yang baik dan pasti ada dari penciptaan tersebut. Mengapa Allah menciptakan iblis? Maka salah satu hikmahnya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Agar Allah menguji di antara kalian siapa yang dari kalian yang paling baik amalnya. Intinya, tidak semua takdir Allah buruk 100%. Oleh sebab itu tidak bisa disandarkan keburukan kepada Allah. Saya ingin cerita mudahnya begini. Ada waktu itu saya masih kerja di Dammam, bagian timur Arab Saudi, sebagai penerjemah dan pendakwah. Kemudian terdapat berita bahwa pekerja dari sebuah negara yang bukan Islam datang bekerja di Arab Saudi, kemudian dia juga mendatangkan istrinya. Lalu setelah itu, istrinya merasa berat dengan pekerjaan-pekerjaan rumah dan minta didatangkan asisten rumah tangga. Lalu suaminya mendatangkan asisten rumah tangga juga berasal dari negara yang sama. Bukan dari Arab Saudi tentunya. Ternyata istrinya cemburu dengan keberadaan ART tersebut. Kecemburuan mulai tumbuh memuncak sampai dia tidak sabar, akhirnya dia bunuh ART tersebut. Dan ini kejadian nyata. Lalu sang suami pulang dalam keadaan istrinya menangis, kemudian ART-nya terbunuh, kemudian mereka berdua bingung mau diapain. Kan ini kejadian di Arab Saudi, kalau membunuh pasti bunuh. Apa yang terjadi? Akhirnya ditanam, dikubur di dalam rumah, digali di dalam rumah tersebut, tanah dikubur. Kemudian apa yang terjadi para ikhwan yang dirahmati? Dan saya langsung mendapati orang ini. Karena salah satu tugas saya adalah berdakwah ke penjara pada waktu itu. Saya langsung mendapati orang ini. Dan ini bukan orang Indonesia, tetapi orang negara lain, tidak perlu saya sebutkan. Tapi hikmahnya luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Sudah. Waktu berlalu, tidak ada yang tahu, dan seterusnya. 2 tahun berlalu, keluarlah keluarga ini dari apartemen tersebut. Dia menyewa di tempat yang lain. Ketika sudah tidak ada penghuninya, maka pemilik rumah ingin merenovasi apartemennya. Kemudian ketika renovasilah, terdapat bau busuk. Dibuka ternyata mayat. Apa yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Diselidiki, kemudian diketahui 2 orang tersebut. Akhirnya dihukum, masuk penjara, menunggu keputusan. Waktu saya masih ada di situ menunggu keputusan. Dan mereka mempunyai anak, kalau tidak salah 2 atau 3. Dan luar biasanya, mereka masuk ke penjara, masuk dalam agama Islam, anak-anaknya penghafal Quran. Suami istrinya di tempat yang berbeda, di penjara yang berbeda, dua-duanya masuk dalam agama Islam. Kita tidak tahu hikmah dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala buatkan untuk kita. Wasyarru laisa ilaik. Keburukan tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Karena pasti ada hikmah-hikmah kebaikan. Makanya saya sering nasihatkan kepada istri-istri yang dizalimi oleh suaminya dengan berbagai macam kezaliman.
Jangan sampai mengumpat Allah atas takdir yang Allah telah berikan kepadamu. Mungkin pahit, mungkin menyedihkan, mungkin sampai menghabiskan air mata. Tetapi pasti ada kebaikan di balik itu. Ini jawaban ketiga. Tidak semua yang dipandang mata kepala manusia sebagai sebuah keburukan adalah buruk 100%. Pasti ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam penciptaannya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan yang juga sering ditanyakan oleh sebagian kaum muslimin tentang permasalahan takdir. Yaitu, kalau semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, lalu kita ini sebenarnya menjalani takdir kita atau kita memilih takdir kita? Kalau menjalani takdir kita, berarti maksiat yang kita kerjakan nggak ada salah-salahnya. Karena sedang menjalani ketetapan Allah. Yang Allah tulis dengan ilmunya yang azali di dalam kitab Lauhul Mahfuz, itu pun terjadinya atas kehendak Allah dan ciptaan Allah. Lalu apa salahnya kita? Ya, ada orang tidak berpuasa di siang hari Ramadan. Kemudian dia beralasan, ini saya sedang menjalani takdir. Takdir Allah untuk saya hari ini seperti ini. Ada orang bermaksiat, tidak sholat, melakukan kesyirikan, murtad, keluar dari agama Islam. Dosa-dosa besar sudah tuh. Membunuh, berzina, mencuri. Kemudian dia bersandar, ini ketetapan Allah. Saya mau apa? Atau ada permasalahan ringan, ketika ada seorang yang tidak bisa baca Quran, di dalam bulan Ramadan, dia nggak sedih-sedih. Mengapa? Karena dia berkeyakinan bahwa tidak bisanya dia baca Quran itu atas takdir Allah. Ketika saya tanya, mengapa engkau tidak bisa baca Quran? Mungkin sudah takdirnya, Ustaz. Saya 9 guru Iqra, saya pindah-pindah. Semuanya nyerah terhadap saya, Ustaz. Dan guru yang ke-10 mengatakan, emang kayaknya takdirnya ente nggak bisa baca Quran. Akhirnya itu yang tertanam di dalam dirinya. Bahwa saya takdirnya nggak bisa baca Quran. Lalu salah saya apa? Saya kan cuma menjalani takdir. Atau kita yang memilih takdir, Ustaz? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh sebagian kaum muslim. Maka perhatikan baik-baik. Di dalam permasalahan ini ada 2 kelompok ekstrim kanan, ekstrim kiri yang menyimpang. Pertama yang disebut dengan Qadariyah. Mereka berkeyakinan bahwasanya hambalah yang memilih. Tidak ada kuasa Allah sama sekali dalam pilihan hamba. Kalau saya minum khamar, itu atas pilihan saya. Tidak ada kuasa Allah sama sekali. Karena kata mereka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk saya meminum khamar, berzina, mencuri, berjudi, membunuh, melakukan kesyirikan. Tidak mungkin. Berarti itu perbuatan saya. Ini yang disebut dengan kelompok Qadariyah. Di sana ada kelompok Jabriyah yang mengatakan, oh enggak, kita menjalani takdir. Kita bagaikan daun yang diterpa angin, bisa dibolak-baliknya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Terserah angin. Begitulah manusia. Seperti robot yang Allah jalankan. Berarti kata mereka, manusia pada saat itu dia tidak salah. Turunan dari keyakinan Jabriyah ini nanti akan turunan kepada Murji'ah. Orang yang menganggap dosa tidak berpengaruh terhadap keimanan sama sekali. Kenapa? Karena manusia memang seperti robot dijalankan oleh Allah. Wa khairul umuri awsatuha.
Dan sebaik-baik perkara adalah yang paling pertengahan. Apa itu? Pertengahannya adalah apa saja yang diperbuat oleh seorang hamba. Saya sekarang sedang berbicara. Saya sekarang sedang memegang handphone. Saya sedang duduk. Ini atas kuasa saya. Lihat bahasanya yang benar. Atas kuasa hamba, tetapi tidaklah hamba berkuasa kecuali atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para ikhwah. Maka kalau ada seorang, kalau begitu sudah itu yang benar, lalu Ustaz bagaimana menjawab orang yang tadi saya cuma menjalani takdir. Apa salah saya? Maling ayam ditangkap, digebukin sampai mau mati, ketika ditanya, "Mengapa kamu mencuri?" Sudahlah, ini takdir saya. Apa jawaban kita? Maka kita pertama kali menjawab, kembali kepada permasalahan definisi takdir. Dari mana engkau tahu ini takdirmu? Bukankah hanya Allah yang mengetahui ilmu pada Lauhul Mahfuz? Dari mana kamu mengetahui ini takdirmu? Coba kamu tidak mencuri, maka engkau akan mempunyai takdir lain. Dari mana kamu mengetahui itu takdirmu? Yang tidak sholat, yang tidak puasa Ramadan. Dan saya berpesan ini kepada kepala keluarga, perhatikan orang-orang di bawahnya, yang di bawah tanggung jawabnya, agar dia benar-benar memperhatikan puasa Ramadan, istrinya, anak-anaknya, dan seluruh keluarga perempuannya di bawah tanggung jawabnya. Dan anak-anaknya laki-laki juga. Karena para ulama mengatakan indal mu'minina muqarrarun. Menurut orang-orang beriman telah ditetapkan anna man taraka siyama Ramadan bila udhrin wala maradhin wala gharad. Siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur, tanpa ada sakit, tanpa ada maksud yang diinginkan, fahuwa syarrun minaz zani. Lebih buruk daripada orang pezina. Wa mudminil khamar, dan peminum kecanduan minuman keras. Wa makkas, dan lebih buruk daripada begal-begal. Wa yashukkuna fi islami, dan para ulama meragukan keislamannya. Wa yadhunnuna bihi zandaqata wal inhilal, dan mereka mengira orang tersebut orang zindiq, munafik akbar dan ateis. Hati-hati itu. Jadi kalau ada orang yang tidak puasa Ramadan berdalih saya sedang menjalani takdir, maka kita jawab bahwasanya dari mana Anda tahu bahwa itu takdir Anda? Karena hanya Allah yang tahu ilmu yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Bukankah kalau Anda pilih berpuasa itulah takdir Anda? Karena takdir makhluk tidak ada yang mengetahuinya kecuali setelah terjadinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jawaban yang kedua atas pertanyaan ini, bermaksiat kemudian dia bersandar dengan takdir. Yang kedua adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan. Ini sudah tadi jawabannya, bahwa orang tidak mengetahui apa yang ditakdirkan untuknya. Mengapa dia bersandar dengan sesuatu yang dia tidak tahu? Yang kedua adalah bahwa seseorang tidak bisa bersandar dengan takdir kecuali setelah terjadinya. Setelah terjadinya baru dia bisa bersandar dengan takdir. Oh, ini takdir saya. Makanya saat datang musibah baru dia mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah bertakdir dan sekehendak Allah berbuat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Pertanyaan yang ketiga, rahasia yang sulit dan sukar dipahami oleh sebagian orang tentang takdir. Yaitu kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memiliki surga dan neraka dan penghuninya sudah ditetapkan oleh Allah.
Lalu, mengapa manusia dinyatakan bersalah? Berdosa. Bukankah dia sedang menjalani takdir? Mengapa manusia dinyatakan berdosa lalu dihukum? Bukankah dia sedang menjalani takdir? Maka jawabannya adalah, bukankah itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Dia sedang menjalani takdir. Maka jawabannya adalah, Allah sudah menyediakan seluruh sarana fasilitas agar manusia tersebut berjalan di jalan yang mustaqim, siratan mustaqim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Inilah jalanku, aku mengajak kepada jalan Allah di atas ilmu pengetahuan. Sudah Allah utus para rasul menjelaskan mana jalan Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan inilah jalanku yang lurus maka ikutilah, kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalanku yang lurus maka ikutilah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikutilah. Baik. Allah menurunkan kitab-kitab suci. Ikuti. Sesudah Allah menurunkan kitab-kitab suci, mengutus para rasul, menjelaskan mana jalan yang baik, jalan yang buruk. Kemudian dia memilih jalan yang buruk. Siapa yang salah? Atas pilihan siapa itu? Seorang hamba. Dan dia berhak untuk mendapatkan siksa atas itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang saya sudah berbicara sekitar 45 menit. Cukup itu. 3 pertanyaan yang merupakan rahasia. Pertama, mengapa Allah menciptakan keburukan? Kenapa enggak kebaikan aja? Sudah kita jawab tadi. Yang kedua, mengapa tidak boleh bersandar dengan takdir dalam permasalahan maksiat? Bukankah dia menjalani maksiat? Kemudian yang ketiga, mengapa orang yang bersalah, berdosa, bermaksiat disiksa oleh Allah? Bukankah itu ketetapan Allah? Sudah kita jawab itu. Oke. Sekarang kita ingin bahas yang lain, rahasia yang lain. Rahasia yang tersembunyi dari takdir adalah yaitu rahasia yang sangat indah. Buah manis, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa buah manis pertama? Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menarik, subhanallah. Bahkan ini adalah puncak dari rahasia di balik takdir. Yang pertama, rahasia di balik takdir berupa buah-buah manisnya adalah orang yang beriman kepada takdir. Beriman bahwa segala apapun terjadi atas ketetapan Allah berdasarkan ilmunya yang azali, karena sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, kemudian itu atas semua kehendak Allah dan ciptaan Allah. Dengan meyakini ini, seorang akan terlepas dari kesyirikan. Baik itu sifat riya atau sifat ujub, terutama berkaitan dengan kita dalam bulan Ramadan. Sekarang hari ke-13 Ramadan, menjelang 15 hari pertama bulan Ramadan. Di 10 hari kedua biasanya, mohon maaf, ini juga termasuk kepada yang sedang berbicara, sudah mulai futur. Karena 10 hari pertama semangat, khatam sekian, baca Quran sekian, ibadah wajib sunnah sekian, bersedekah sekian, zakat sekian, sudah keluar semua. Hari ke-10 merasa biasa. Mulai banyak sifat ujub. Mulai banyak riya di dalam diri. Sifat ujub apa? Merasa bangga dengan apa yang sudah diamalkan. Padahal kalau orang beriman kepada takdir, dia akan menyandarkan bahwa semua kelebihan yang dimilikinya, dari mulai harta, tahta,
wanita, rupa, semuanya atas ketetapan Allah. Wahai laki-laki yang ganteng mukanya, perempuan yang cantik parasnya, jangan pernah berpamer dengan kecantikan, apalagi sampai menghina orang yang tidak cantik, tidak ganteng menurut sebagian orang. Padahal seluruh ciptaan Allah adalah baik. Kata Rasulullah SAW, kullu khalqillahi hasan. Setiap ciptaan Allah adalah baik. Jangan pernah ujub, berbangga diri, apalagi sampai merendahkan yang dianggap tidak cantik, tidak ganteng. Karena itu semua bukan hasil usaha. Itu adalah ciptaan Allah. Itu adalah kehendak Allah. Walaqad khalaqnal insan. Sungguh kami telah ciptakan manusia fi ahsani taqwim. Dalam sebaik-baik ciptaan. Aneh kadang-kadang ada orang berpamer dengan harta, berpamer dengan kemewahan, berpamer dengan kecantikan, berpamer dengan kepintaran, sampai merendahkan orang. Padahal itu bukan hasilmu. Itu semua ciptaan Allah. Begitu orang yang beriman kepada takdir. Lihat. Seorang yang ahli ilmu yang menolong Nabi Sulaiman memindahkan istana Ratu Bilqis. Kata ahli ilmu, qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Wahai Sulaiman alaihi salam, aku bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis yang engkau ingin datangkan agar Ratu Bilqis nanti terheran-heran sehingga masuk Islam bersamamu. Aku bisa datangkan sebelum matamu berkedip. Aku bisa datangkan. Sedangkan Ifrit dia ujub. Qala Ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Fa inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit berkata, wahai Sulaiman, aku bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum engkau bangun dari tempat duduk. Mana yang lebih cepat? Antara sebelum engkau berkedip dengan sebelum engkau bangun. Tentunya sebelum engkau berkedip. Tetapi iblis ujub duluan. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku sangat kuat akan hal itu. Ya, kepintaran ini karena saya belajar. Kekayaan ini karena saya pintar ngatur uang. Ini perhatikan. Kepada orang-orang yang sudah dianggap sukses oleh manusia. Karena kekayaannya, karena pendidikannya, karena kecantikan, kebagusan rupanya, karena karirnya, dianggap sukses oleh manusia. Dan belum tentu dianggap sukses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkenal mungkin, famous di tengah manusia mungkin. Tetapi belum tentu famous di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan baik-baik. Sebagian orang sudah menjadi inspirator. Sebagian orang sudah menjadi motivator. Maka ketahui baik-baik. Semua yang diberikan kelebihan itu adalah dari Allah. Jangan seperti Ifrit. Dia mengatakan, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Jangan seperti Karun. Ketika diberikan harta, innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta yang banyak ini, kunci-kunci kekayaan, baru kuncinya dibawa oleh puluhan kuda yang banyak. Karena kepintaran aku mengurus uang. Maka orang yang berilmu tadi mengatakan, falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika singgasana Ratu Bilqis sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip, sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman, maka orang berilmu tersebut mengatakan, ini adalah karunia Allah. Maka orang yang beriman kepada takdir ikhlas, tidak pernah riya, tidak pernah ujub, murni, ikhlas, menyandarkan seluruhnya hanya kepada Allah, berharap pahala seluruhnya hanya dari Allah. Satu. Rahasianya, buah manisnya adalah dia akan tegar, teguh, dan sama, baik saat mendapatkan musibah atau saat mendapatkan nikmat. Sama keadaannya.
Saat mendapatkan musibah, bisa bersabar. Saat mendapatkan nikmat, bisa bersyukur. Berbeda dengan sifat kebanyakan manusia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Hud ayat 9 dan 10. Wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da darra'a massathu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni. Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 9 dulu. Wala in adzaqnal insana minna rahmah tsumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Dan jika kami rasakan kepada manusia nikmat, lalu kami cabut nikmat tersebut, langsung dia putus asa. Orang beriman kepada takdir tidak seperti itu. Setelah dapat nikmat, kemudian dia dapat musibah setelah nikmat, tidak pernah putus asa. Kenapa? Karena dia yakini ini sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, atas kehendak Allah dengan pengetahuannya yang azali, dan itu atas ciptaan Allah. Dia sabar. Pernah seorang tenaga kerja wanita datang bersama dengan tuannya, majikannya, orang Arab Saudi, ke kantor saya. Kemudian bapak dari Arab Saudi itu mengatakan, Ahmad, ini perempuan sudah saya anggap seperti saudari saya. Apa yang saya makan, dia makan. Apa yang saya pakai, istri saya pakai, dia pakai. Kalau dia ingin istirahat, kita kasih waktu istirahat. Dia seperti sudah keluarga saya. Coba tolong Ahmad tanyakan, kenapa dia cuma bisa nangis 3 harian ini, nggak makan, nggak minum. Dia kurus, pucat. Kalau meninggal kita yang bermasalah, Ahmad. Kata beliau. Maka saya tanya langsung, ada apa ibu? Langsung ibu tersebut menangis meraung-raung. Kenapa harus saya, Ustadz? Kenapa harus saya? Maka saya langsung bisa menebak. Saya katakan, karena takdir Allah, Bu. Ibu itu langsung diam. Lalu saya tanya baik-baik. Ada apa yang terjadi, Ibu? Anak dan suami saya meninggal pada saat yang bersamaan. Maka saya kembali jawaban. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu takdir Allah. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Orang yang beriman kepada takdir lebih sabar, lebih tegar. Jauh daripada memukul-mukul pipi, merobek baju, meraung-raung seperti kaum jahiliyah. Karena dia beriman kepada takdir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya katakan kepada ibu tersebut, ibu kan masih muda. Ibu masih bisa menikah dengan laki-laki lain, bisa mempunyai anak. Maka ibu tersebut, enggak bisa, Ustaz. Bisa itu. Untung saya waktu itu tidak katakan, udah nikah sama saya. Enggak. Bisa. Tidak bisa, Ustaz. Rahim saya sudah diangkat karena sebuah penyakit. Saya tidak bisa memiliki anak lagi. Maka saya katakan, qadar Allah. Itulah takdir Allah. Bersabarlah atasnya. Tidak ada persiapan kejiwaan yang paling istimewa menghadapi musibah yang dianggap buruk kecuali dengan bersabar. Apa yang bisa kita lakukan? Meraung-raung, merobek-robek baju, mukul-mukul, tidak makan, tidak minum, tidak akan berubah di Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman kepada takdir seperti itu. Dia sabar, tegar, kokoh. Walau dapat musibah. Sebaliknya, wala in adzaqnahu na'ma ba'da dharra massathu la yaqulan dhahaba as-sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur. Jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana-bencana itu daripadaku. Sesungguhnya dia terlalu gembira dan terlalu congkak. Lupa diri. Kaya setelah miskin lupa diri. Sehat setelah sakit lupa diri. Selamat setelah dapat musibah lupa diri. Itu sifat manusia. Orang yang beriman kepada takdir tidak seperti itu. Seperti ada 3 orang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Yang pertama botak, yang kedua penyakit kulit, yang ketiga kulitnya belang, yang ketiga adalah orang yang buta. Lalu mereka diberi ujian oleh Allah. Yang botak disembuhkan oleh Allah, dikasih harta, kaya. Sudah botak, asalnya botak miskin. Kemudian penyakit kulit belang,
dan miskin, disembuhkan oleh Allah kulitnya, kemudian diberikan kekayaan. Yang ketiga, orang yang tunanetra disembuhkan oleh Allah penglihatannya dan diberikan kekayaan. Diuji oleh Allah dengan seorang miskin yang botak datang kepada orang yang mantan botak dan miskin, minta-minta. Lalu orang ini mengatakan, al-huquq katsirah. Oh, saya banyak keperluan juga, nggak ada minta-minta. Kemudian si botak yang miskin ini mengingat, kamu kayaknya seperti saya dulu deh. Kamu miskin, kamu penyakitan, botak. Maka dia mengatakan, dia lupa diri, congkak. Lihat. Waris Tuhan kabir. Enak aja saya itu mulai orok kaya. Lupa diri. Maka orang yang beriman kepada takdir, dia akan senantiasa selalu sama, baik dalam keadaan dapat musibah, dalam keadaan dapat kenikmatan. Sama. Orang yang kulit belang tadi sama statusnya dengan si botak. Lupa diri, sombong, congkak. Orang yang tunanetra saja yang dia tahu hakikat dirinya. Oh iya, dulu saya itu botak, kemudian Allah sembuhkan, Allah berikan kekayaan kepada saya. Kamu orang miskin sekarang minta-minta kepada saya, silahkan ambil apa yang kau suka, tinggalkan apa yang kau tidak suka. Maka Allah mengatakan melalui malaikatnya yang pura-pura jadi orang miskin tadi dan buta tadi, engkau diuji oleh Allah. Dua temanmu tidak sukses dan kamu yang sukses. Orang beriman kepada takdir tidak akan pernah ujub, sombong dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Baik itu kelebihan tinggi badan, kelebihan berat badan, kelebihan kepintaran, kebanyakan harta, kegantengan, kecantikan. Apalagi, dan saya mengira sebuah sifat ujub dari seorang yang diberikan kelebihan, kegantengan, kecantikan, dia bermaksiat dengan kegantengan dan kecantikannya tersebut. Di antaranya perempuan-perempuan tidak berjilbab, menutup aurat, mengubar syahwat, membuka aurat di media sosial. Ini ujub plus dia tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Dan itu banyak sekarang model-model seperti itu. Allah sangat sanggup. Detik itu juga saat Anda pamer kekayaan, pamer kecantikan, pamer aurat, pamer tubuh yang goals, Allah sanggup merubahnya detik itu juga. Berhati-hati. Begitulah orang yang beriman kepada takdir buah manisnya. Dia akan senantiasa selalu balancing antara mendapat musibah dengan mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Aku mau warna biru kalau ada ukurannya. Yang ketiga, ada yang dirahmati oleh Allah, dan ini yang terakhir. Nah, sudah habis waktunya. Tinggal masuk kepada sisi pertanyaan, dan di waktu Indonesia Tengah sekitar beberapa menit lagi masuk waktu maghrib. Yang ketiga, orang yang beriman kepada takdir, buah manisnya, rahasianya adalah dia akan sangat khawatir meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Karenanya dia banyak berdoa, bersandar hati kepada Allah. Karena dia tidak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah untuknya. Ya, orang-orang yang sudah mengenal dakwah, mengenal tauhid, mengenal sunnah, mengenal kajian-kajian Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, jangan pernah merasa aman. Anda akan diwafatkan dalam keadaan Islam karena kita tidak mengetahui takdirnya. Jangankan kita, manusia terbaik kedua Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Hudzaifah, hal sammani Rasulullah SAW fil munafiqin. Wahai Hudzaifah, kata Umar bin Khattab, manusia terbaik kedua setelah para rasul, para nabi, Abu Bakar kemudian Umar. Apakah Rasulullah SAW mendaftarku sebagai orang-orang munafik? Ini semua karena rasa takut yang dimiliki akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Orang yang beriman kepada takdir,
Dia ketika berjalan dia harus hati-hati. Ini jalan tempat apa nih? Jangan-jangan takdirnya ke tempat buruk untuk mati di sana. Hati-hati dia. Ini yang sering-sering berlibur, tamasya ke luar negeri, ke negeri-negeri yang tidak muslim, di sana cuma melihat wanita-wanita yang tidak menutup aurat dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha idza arada qabda 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha hajah." Allah jika menginginkan mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan jadikan hamba ini punya hajat di tempat tersebut. Hati-hati berjalan. Orang yang beriman kepada takdir selalu senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Khawatir diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Orang yang beriman kepada takdir, hati-hati dia malam-malam bukannya murojaah Al-Quran, tadarus Al-Quran, malah murojaah Facebook, Instagram, melihat tante-tante berjoget. Allah, jangan-jangan mati di dalam bulan Ramadan saat bermaksiat. Nah, ini buah manis dari beriman kepada takdir. Itulah dua rahasia di balik takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Dipersilahkan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Wallahu a'lam. Nah. Baik, Masya Allah, materi yang sangat luar biasa dari Ustaz kita tentang mengupas tuntas rahasia di balik takdir. Saya sudah sangat padat dan lengkap, namun saya undang pada seluruh hadirin hadirat para ikhwah, jika ada yang ingin bertanya secara langsung, boleh di-unmute mikrofonnya untuk bisa bertanya kepada Ustaz kita, Ustaz Materi dan Ganjar Hafizullah. Para seluruh ikhwah, saya persilakan. Atau jika malu atau ada alasan lain, boleh diwakili dengan cara menuliskan pertanyaan melalui chat dengan waktu yang cukup terbatas. Mungkin Ustaz, jika belum ada yang bertanya, izin saya bertanya Ustaz. Silakan. Ya Ustaz, Allah kan maha berkuasa, dan dalam surat Yasin, kun fayakun, begitu Allah berkehendak pasti terjadi. Dan dengan ilmu Allah, ilmu yang azali, sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz. Pertanyaan Ustaz, apakah ada kemungkinan dalam kitab Lauhul Mahfuz tersebut sudah tertulis sekitar puluhan ribu sebelum bumi diciptakan, tapi dirubah oleh Allah dikarenakan ada amal dari makhluk yang dilakukan sehingga mengubah penulisan di dalam kitab Lauhul Mahfuz tersebut? Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Ini pertanyaan juga sebenarnya sering ditanyakan, tapi saya tidak sebutkan karena memang saya ingin bahas dari dua sisi. Pertanyaan yang sering ditanyakan juga adalah, apakah takdir bisa dirubah? Jawabannya, iya, bisa dirubah. Tetapi bukan yang ada dalam kitab Allahul Mahfuz. Apa dalilnya? Surat Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang dikehendaki dan Allah menetapkan apa yang dikehendaki, dan di sisinya lah terdapat ummul kitab, yaitu Al-Lauh Al-Mahfuz. Baik Ustaz, kalau begitu yang berubah apa? Saya beri contoh misalkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, inna du'a la yaruddul qada'u ya la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Kalau orang berdoa berarti bisa merubah takdirnya. Baik. Hadisnya sahih. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia sambung hubungan rahim. Berarti diluaskan rezekinya, berarti berubah dong takdirnya. Bukankah sudah ditetapkan oleh Allah segala macamnya? Ajal, rezeki, jodoh
Sudah dijelaskan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabul Ahkam. Berarti berubah dong. Dipanjangkan umurnya, berarti berubah dong. Maka kita katakan iya, berubah, dan itu hadisnya sahih. Nah, untuk menjawabnya, tadi kita katakan bahwasanya Allah menuliskan takdir-takdirnya di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ini tidak akan pernah berubah berdasarkan surat Ar-Ra'd ayat 39 tadi. Wa indahu umul kitab. Tetapi yang berubah adalah penulisan pada kitab-kitab lain. Oh, berarti ada penulisan di dalam kitab lain. Iya. Kalau kita bahas di dalam penulisan-penulisan takdir, maka ada penulisan-penulisan takdir yang disebut dengan penulisan takdir sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun. Ini adalah penulisan takdir dalam kitab Lauhul Mahfuz dan ini tidak pernah berubah. Yang satu. Yang kedua, ada penulisan takdir seumur hidup manusia. Seumur hidup manusia. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 172. Yang ketiga, ada penulisan takdir yang Allah tuliskan saat di dalam janin. Manusia di dalam rahim ibunya saat menjadi janin. Diperintahkan oleh Allah seorang malaikat untuk menulis ajalnya, rezekinya, amalnya, nasibnya. Nah, penulisan inilah yang berubah. Kenapa? Karena malaikat tidak mengetahui secara rinci, eksplisit dari takdir-takdirnya. Ini yang bisa berubah. Bisa dipahami ya? Baik-baik. Kemudian penulisan takdir tahunan. Yaitu saat Lailatul Qadar. Allah menuliskan takdir tahunan. Penulisan takdir harian. Itu semua bisa berubah. Karena tidak ada pengetahuan malaikat terhadap akhir sesuatu. Karena pengetahuan terhadap akhir sesuatu hanya ada ilmu pengetahuannya di dalam kitab Allahul Mahfuz dan itu hanya Allah yang mengetahuinya. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami. Ya, jazakallah Ustaz. Ilmu baru juga bagi kita, banyak penyusunan kitab-kitab lain tentang takdir, bahkan ada takdir harian, bahkan tahunan yang mungkin salah satu malam Ramadan nanti akan dituliskan. Nah. Berikutnya mungkin para ikhwah yang ingin bertanya langsung, dipersilahkan. Jika belum ada, izin saya membacakan melalui chat, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya dan apa amalan yang bisa kita lakukan agar kita benar-benar dapat beriman kepada takdir dan senantiasa selalu ikhlas dalam menerima takdir tersebut? Bagus pertanyaannya. Sebenarnya ini lari kepada tauhid. Ya subhanallah, ini takdir ini lari kepada tauhid. Ketika kita meyakini Allah mempunyai ilmu yang azali. Dengan ilmu tersebut Allah menulis dalam kitab Lauhul Mahfuz dan itu mudah bagi Allah, tidak ada yang tersisa sedikit. Dan semua yang terjadi atas kehendak Allah, semua yang terjadi atas ciptaan Allah. Tidak sulit bagi Allah sedikit. Itu sebenarnya lari kepada permasalahan tauhid yang disebut oleh para ulama tauhidur rububiyah. Meyakini bahwa Allah satu-satunya maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, tiada sekutu bagi Allah. Nah, agar kita mudah beriman kepada takdir, yakini tentang tauhid itu. Ustaz, saya sudah 3 kali. Tahap pertama melamar pekerjaan sudah dapat. Ternyata ketika sesudah diwawancara 3 kali itu gagal. Gara-gara pandemi kemarin saya di PHK, akhirnya 3 kali ini saya gagal. Mana Allah Ustaz? Saya terus berdoa Ustaz. Mana Allah? Sampai berkata seperti itu. Maka yang seperti ini hanya bisa diobati dengan beriman kepada takdir. Dan beriman kepada takdir hanya terjadi ketika kita bertauhid, tauhid rububiyah. Allah lah maha pencipta, maha kuasa, maha pengatur. Tiada sekutu bagi Allah.
Kemudian tadi ada pertanyaan, bagaimana Ustaz biar ikhlas menerima segala takdir Allah? Maka saya mungkin ralat pertanyaannya, bagaimana biar rela? Karena kata ikhlas beda dengan rela. Bagaimana biar rela menghadapi seluruh takdir Allah, baiknya, buruknya? Jawabannya adalah kita harus meyakini bahwa apa saja yang Allah ciptakan, Allah takdirkan, tidak akan pernah berbuat zalim Allah di dalamnya. Musibah yang kita dapati, pasti ada maksiat yang kita lakukan. Nikmat yang kita dapati, pasti ada ketaatan di balik itu. Allah tidak pernah zalim terhadap hamba. Para ikhwah, terakhir, karena di sini sudah mau maghrib ya, terakhir. Jangan dikira seseorang sulit sholat ba'diyah isya. Saya ulangi, jangan dikira seseorang sulit sholat ba'diyah isya. Itu hanya sekedar momen yang memang malas aja. Enggak. Padahal samping kanan samping kiri kita kan sholat ba'diyah isya karena mau tarawih setelah itu. Tapi kita sibuk dengan handphone. Murojaah, Facebook, Instagram, TikTok, bahkan di masjid nonton wanita berjoget. Jangan dikira itu hanya sebatas kemalasan belaka. Enggak. Itu adalah syu'mul ma'siyah. Kesialan dari sebuah maksiat. Hati-hati. Jangan dikira orang kok bisa ya hatam Al-Quran sudah 10 hari saja sudah hatam. Sedangkan saya 1 lembar 2 lembar belum bisa padahal saya lancar. Mengapa ya? Oh kayaknya karena sibuk nih tugas di kampus. Karena sibuk pekerjaan. Enggak. Itu salah satu sebabnya adalah syu'mul ma'siyah. Buruknya sebuah maksiat. Jangan dikira sulitnya menasihati istri. Karena memang sifat istri yang kerasnya. Itu mungkin kemaksiatan yang dilakukan oleh suami. Maka semuanya itu bermuara kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan karena waktu yang sangat dekat. Saya mohon maaf, saya tutup kajian dengan mengucap subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada beberapa chat juga sebenarnya sudah dijelaskan tentang qadariyah dan qadariyah tentang menisbatkan perlakuan dosa dari takdir dari Allah. Mungkin dikarenakan waktu yang sangat terbatas dan Al-Ustaz berada di Kalimantan akan segera berbuka. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Ustaz, jazakallah. Jadikan saya berpantun sedikit lagi Ustaz. Yap. Kalau berkunjung ke Rumah Sakit Zainal Abidin, pastilah kita akan berjumpa dokter dan perawat. Jazakallah khairan katsiran Ahmad Zainuddin. Semoga ilmunya bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Barakallahu fiik, jazakallah. Kurang lebih saya mohon maaf sebagai moderator membawa acara pada hari ini banyak kesilapan kata juga perlakuan. Semoga kita yang berhadir mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan rahmat Allah SWT dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT. Sekali lagi jazakallah khairan katsiran Ustaz. Mungkin akan berjumpa di Jumat depan dalam kajian dengan teman perlainan. Terkala wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Harbi. Wa yakin izin dokter kita tutup kajian ini dokter. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakumullah khairan dokter sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.